Halo semuanya, bagaimana dengan kabarmu? Semoga kabar kita dalam keadaan dengan sukacita yang luar biasa. Baik, perkenalkan, nama saya Fajar Ardian Jonata Halawa dengan NPM 23291111004. Prodi saya Sistem Informasi dengan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Cut Nyak dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Yola Permata Bunda SPD Mkom. Di sini saya akan menjelaskan di mana permateri kami dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6 dengan judul sebagai berikut. 1. Pertemuan 1 dengan judul konsep manajemen risiko. Pertemuan 2 tata kelola risiko teknologi informasi. Pertemuan ketiga, risiko dan ketidakpastian. Pertemuan keempat, analisis bisnis dan risiko. Pertemuan kelima, sistem development life cycle yang sering disebut SDLC. Dan terakhir, pertemuan 6, keamanan sistem. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu judul pertama, konsep manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, baik menganalisis dan merespons risiko yang bisa mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Konsep ini sangat penting diterapkan baik di sektor bisnis, kesehatan, keuangan, maupun sektor lainnya. Dengan menerapkan manajemen risiko yang baik, organisasi tidak hanya dapat mengurangi ketidakpastian, tetapi juga dapat mengambil peluang yang muncul. Hal ini sekaligus membentuk budaya sadar risiko yang mendukung keberlanjutan jangka panjang. Mari kita mulai dari definisinya. Apa itu risiko? Risiko adalah ketidakpastian yang bisa menghambat tercapainya tujuan organisasi. Risiko ini bisa berasal dari faktor internal seperti kegagalan sistem maupun faktor eksternal seperti bencana alam atau perubahan peraturan. Lalu, apa itu manajemen risiko? Manajemen risiko adalah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko agar tidak berdampak negatif terhadap organisasi. Bukan hanya untuk mencegah kerugian, tetapi juga untuk mengoptimalkan peluang dalam mendorong pertumbuhan. Manajemen risiko memiliki 4 prinsip dasar, yaitu 1. Identifikasi risiko agar mengenali semua risiko yang mungkin muncul dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. 2. Penilaian risiko, mengevaluasi kemungkinan terjadinya beberapa besar dampaknya. 3. Pengendalian risiko, mengambil langkah-langkah untuk mengurangi, menghilangkan, atau bahkan mentransfer risiko. 4. Pemantauan risiko, pemantauan risiko secara berkala agar strategi yang diterapkan tetap relevan terhadap kondisi yang berubah-ubah. Keempat, prinsip ini tergantung dalam apa yang disebut sebagai siklus manajemen risiko yang terdiri dari 1. Identifikasi risiko, 2. Analisis risiko, 3. Evaluasi risiko, 4. Penanganan risiko, dan pemantauan serta tinjauan berkala. Selanjutnya kita akan membahas tentang pernyataan risiko. Pernyataan risiko adalah deskripsi singkat yang merangkum kemungkinan dan dampak suatu risiko. Pertanyaan ini penting karena membantu pengambilan keputusan dan prioritas dalam pengelolaan. Beberapa contoh risiko nyata di dunia kerja antara lain serangan cyber dengan kemungkinan tinggi dan kerugian hingga 25% dari pendapatan, infeksi nosokomial di rumah sakit yang berdampak pada reputasi layanan kesehatan, keterlambatan pengiriman bahan baku yang berpotensi menyebabkan kehilangan pendapatan hingga 30%. Lalu, bagaimana cara menghadapi risiko tersebut? Kita memerlukan rencana penanggulangan risiko yang mencakup pencegahan, yaitu langkah-langkah yang dilakukan agar risiko tidak terjadi. Mitigasi, yaitu mengurangi dampak jika risiko tersebut terjadi. Penanganan darurat, yaitu tindakan cepat untuk mengelola risiko tak terduga yang sudah terjadi. Sebagai contoh implementasi, mari kita lihat kasus kebakaran di pabrik. Langkah pencegahannya adalah pemasangan alat pemadam otomatis. Mitigasinya bisa berupa pelatihan evakuasi bagi karyawan. Dan jika kebakaran benar-benar terjadi, organisasi perlu memiliki prosedur tanggap darurat yang sudah disiapkan sebelumnya. Lalu,
Apa saja manfaat dari manajemen risiko yang efektif? Pertama, dapat meningkatkan kinerja organisasi dengan meminimalkan kerugian dan memaksimalkan peluang. Kedua, mendukung keberlanjutan karena organisasi menjadi lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan. Dan ketiga, meningkatkan daya saing yang membuat organisasi tetap unggul meskipun menghadapi tantangan dan ketidakpastian. Sebagai penutup, bisa kita simpulkan bahwa manajemen risiko adalah proses penting yang membantu organisasi mengelola risiko secara proaktif demi mencapai tujuannya dengan aman dan efektif. Dengan menerapkan prinsip dasar, mengikuti siklus yang tepat, dan menyusun rencana penanggulangan risiko yang jelas, organisasi akan menjadi lebih tangguh dan berkelanjutan di tengah dunia yang penuh ketidakpastian ini. Baik, kita lanjut pada judul yang kedua dengan pertemuan kedua, yaitu tata kelola risiko teknologi informasi. Di era digital yang serba cepat ini, risiko teknologi informasi menjadi perhatian utama dalam menjaga keberlangsungan operasional sebuah organisasi. Risiko teknologi informasi adalah potensi kerugian atau gangguan yang timbul akibat penggangguan sistem dan teknologi dalam organisasi. Risiko ini bisa terbentuk kehilangan data, pencurian informasi, kerusakan sistem, hingga kerugian finansial karena sistem tidak berjalan sebagai mestinya. Ada beberapa jenis risiko IT yang penting untuk dipahami, antara lain risiko keamanan informasi seperti peretasan, malware, dan pencurian data. Risiko operasional, misalnya kegagalan sistem, downtime, dan bug pada perangkat lunak. Risiko kepatuhan, yaitu pelanggaran terhadap regulasi seperti GDPR atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Risiko strategis, saat IT tidak mampu mendukung pencapaian tujuan bisnis. Dan risiko reputasi, ketika kepercayaan pelanggan hilang akibat insiden kebocoran data. Lalu, apa saja menyebabkan risiko ini terjadi? Beberapa penyebab utama risiko IT meliputi kelemahan sistem keamanan, sistem yang tidak diperbarui, password lemah, dan tidak adanya enkripsi menjadikan sistem rentan terhadap serangan. Kesalahan manusia, human error, kesalahan konfigurasi, kelalaian mengelola data, atau klik pada tautan phishing seringkali menyebabkan penyebab utama terjadinya insiden. Kurangnya pemeliharaan sistem. Tanpa pemeliharaan rutin, sistem lebih mudah rusak atau disusupi. Ketergantungan pada pihak ketiga, penggunaan vendor IT atau layanan cloud yang tidak diaudit bisa menjadi celah risiko baru jika tidak diawasi dengan baik. Namun, banyak organisasi masih memiliki kelemahan dalam tata kelola IT. Beberapa di antaranya adalah tidak adanya kebijakan IT yang jelas dan terdokumentasi, kurangnya pelatihan dan kesadaran pegawai terkait keamanan, pengawasan dan audit sistem yang minim, dan IT yang tidak terintegrasi dengan strategis bisnis organisasi. Lalu, bagaimana cara membangun risiko yang peka terhadap risiko teknologi informasi? Untuk menciptakan lingkungan yang sadar risiko, organisasi perlu memberikan edukasi dan pelatihan keamanan cyber secara berkala kepada seluruh staf, membangun budaya keamanan dalam setiap lini kerja, termasuk memberikan insentif bagi pelaporan insiden, menyediakan sistem pelaporan risiko yang mudah dan aman digunakan oleh karyawan, dan menjalin kolaborasi antar departemen seperti IT, hukum, dan keuangan agar pengelolaan risiko berjalan menyeluruh. Tentu saja, tata kelola risiko IT yang efektif juga memerlukan pengembangan kemampuan tertentu, di antaranya identifikasi dan analisis risiko, menentukan risiko-risiko prioritas berdasarkan dampaknya terhadap organisasi, penilaian risiko secara berkala, menyesuaikan pengelolaan risiko dengan perubahan teknologi dan kebutuhan bisnis yang terus berkembang. Penanganan dan mitigasi risiko meliputi penerapan kebijakan seperti firewall, backup data, sistem dan deteksi intrusi, serta prosedur penanganan insiden, monitoring dan audit IT secara rutin untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dan memastikan seluruh sistem memenuhi standar keamanan dan regulasi yang berlaku. Dan yang tak kalah penting, organisasi harus memiliki kepemimpinan IT yang proaktif, yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan strategis dan arah teknologi perusahaan. Yang menjadi sebagai kesimpulan, tata kelola risiko teknologi informasi bukan sekedar kebutuhan teknis, melainkan aspek vital dalam menjaga keberlangsungan dan daya saing organisasi. Dengan membangun sistem yang kuat, membudayakan kesadaran risiko, dan menerapkan kontrol yang tepat, organisasi dapat melindungi aset digitalnya serta menghadapi tantangan teknologi di masa depan dengan lebih siap.
Baik, kita lanjut pada pertemuan ketiga, yaitu dengan judul Risiko dan Ketidakpastian. Apa itu risiko dan ketidakpastian? Seringkali kita menganggap risiko dan ketidakpastian itu sama, padahal keduanya berbeda. Menurut Speckman dalam Seriwati, risiko adalah probabilitas atau kemungkinan terjadinya kerugian akibat suatu kejadian. Sedangkan ketidakpastian adalah gangguan eksternal yang tidak dapat diprediksi atau disebut juga exogenous disturbance. Kategori risiko. Menurut Skelgel dan Trent, risiko adalah organisasi terbagi menjadi 4 kategori utama. Pertama, risiko strategis, yaitu strategis yang mempengaruhi strategis bisnis dan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuannya. 2. Risiko keuangan, berkaitan dengan kesulitan finansial, baik secara internal maupun eksternal. Ketiga, risiko operasional, muncul dari masalah operasional seperti keterlambatan pengirim, kualitas buruk, atau kegagalan sistem. 4. Risiko bahaya, merupakan risiko dari bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, atau badai besar. Contoh risiko dalam dunia IT, beberapa contoh risiko yang umum terjadi dalam dunia teknologi informasi antara lain serangan cyber seperti peretasan, ransomware, dan pencurian data. Kerusakan perangkat keras seperti server atau komputer yang rusak, kehilangan data akibat kesalahan manusia atau serangan cyber, kegagalan sistem ketika sistem tidak berjalan sebagaimana mestinya, pelanggaran privasi data yang bisa berdampak hukum dan merusak reputasi organisasi. Lalu, apa itu ketidakpastian? Ketidakpastian itu bisa datang dari hal-hal yang tidak dapat diprediksi. Contohnya, fluktuasi harga perangkat teknologi, perubahan regulasi seperti aturan baru terkait privasi data, munculnya teknologi baru seperti AI, blockchain, atau cloud computing, perubahan kebutuhan bisnis yang membuat sistem harus cepat beradaptasi, perubahan perilaku pengguna seperti peningkatan penggunaan perangkat seluler, manajemen risiko teknologi informasi. Menurut Waters dan The Institute of Risk Management, manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, baik menganalisis dan merespons risiko dengan tujuan meningkatkan peluang, keberhasilan, dan mengurangi kemungkinan kegagalan. Konsep manajemen risiko IT melibatkan beberapa langkah penting, yaitu langkah 1, identifikasi risiko, mengidentifikasi semua aspek yang berpotensi menimbulkan risiko dan dalam aktivitas IT atau proyek tertentu. Langkah 2, penilaian risiko, menilai dampak dari risiko yang telah diidentifikasi dan menentukan kemungkinan terjadinya. Langkah ketiga, pengembangan strategi, rancang strategi untuk mengurangi, menghindari, atau mentransfer risiko yang telah dinilai. Langkah keempat, implementasi strategi, menjalankan strategi yang telah ditentukan, termasuk alokasi, sumber daya, dan pelaksanaan tindakan mitigasi. Langkah 5, pemantauan dan penilaian, memastikan bahwa strategi yang dia ambil berjalan efektif, serta terus mengidentifikasi risiko-risiko baru yang mungkin muncul. Contoh, manajemen risiko IT. Mari kita lihat 2 contoh nyata. 1. Mitigasi serangan ransomware menggunakan antivirus dan anti-malware, memberikan pelatihan keamanan kepada staf, menyusun rencana pemulihan bencana yang sudah diuji. 2. Manajemen risiko yang pengambilan ahli akun, mengaktifkan otentikasi multifaktor, menggunakan password yang kuat, memantau aktivitas login, mencurigakan secara berkala. Contoh, proyek manajemen risiko IT. Misalnya, dalam sebuah proyek, organisasi perlu menganalisis dan mengelola risiko yang dapat mengganggu sistem atau data, merancang dan menjalankan langkah-langkah pencegahan agar risiko tidak berkembang menjadi masalah serius. Yang menjadi kesimpulan ini adalah risiko dan ketidakpastian adalah 2 hal yang tidak bisa dihindari dalam dunia teknologi informasi. Namun, menerapkan manajemen risiko IT secara sistematis, kita dapat mengidentifikasi potensi masalah sejak dini, menganalisis dampaknya, merancang strategi yang efektif, jaga organisasi tetap aman, adaptif, serta kompetitif di era digital saat ini. Baik, kita langsung lanjut aja ke pertemuan keempat, yaitu dengan judul Analisis Bisnis dan Risiko. Setiap proyek, baik kecil maupun besar, pasti mengandung risiko. Risiko adalah suatu peristiwa atau kondisi yang tidak pasti, yang apabila terjadi akan berdampak pada tujuan proyek, baik itu ruang lingkup
jadwal, biaya, maupun kualitas. Menurut Project Management Institute, risiko dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori utama berdasarkan risk breakdown struktur, yaitu risiko teknikal, risiko eksternal, risiko organisasi, dan risiko manajemen proyek. Lalu, apa itu analisis risiko? Analisis risiko adalah proses untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang berpotensi membahayakan proyek atau inisiatif bisnis. Namun, konsep ini juga bisa digunakan dalam berbagai proyek lain, seperti perencanaan acara atau pembelian rumah. Langkah pertama dalam analisis risiko adalah mengidentifikasi potensi ancaman. Kemudian, kita perlu memperkirakan seberapa besar kemungkinan ancaman itu terjadi dan seberapa parah dampaknya. Tentu saja, ini membutuhkan informasi yang sangat rinci, mulai dari rencana proyek, data keuangan, hingga proyeksi pemasaran dan protokol keamanan. Tujuan utama dari analisis risiko bisnis adalah menentukan langkah pencegahan atau mitigasi yang paling tepat untuk setiap risiko yang telah diidentifikasi. Dengan begitu, perusahaan bisa menyusun prioritas sumber daya, mengurangi risiko yang signifikan, dan tetap fokus pada tujuan bisnisnya. Ada 2 fungsi utama dari analisis risiko bisnis. Pertama, memahami risiko yang mungkin terjadi. Perusahaan perlu mengetahui secara mendalam risiko yang dihadapi di berbagai bidang seperti pemasaran produksi, operasional, industri, hingga kebijakan pemerintah. Kedua, membantu pengambilan keputusan terbaik dengan menganalisis risiko secara objektif dan berdasarkan kondisi aktual. Perusahaan bisa menentukan langkah yang paling efektif dan tepat sasaran. Untuk lebih memahami, berikut beberapa contoh risiko yang umum dalam bisnis. 1. Risiko kesehatan, yaitu risiko terhadap kesejahteraan individu akibat faktor fisik, kimia, biologis, maupun ergonomis. 2. Risiko persaingan, yang muncul akibat strategis pesaing, misalnya perubahan harga, inovasi produk, atau layanan yang lebih unggul. 3. Risiko pasokan bahan baku, yaitu gangguan terhadap ketersediaan kualitas dan biaya bahan baku yang dapat mempengaruhi proses produksi. Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk menganalisis risiko, di antaranya 1. Daftar risiko. Ini adalah dokumen penting dalam manajemen proyek yang menjelaskan siapa yang bertanggung jawab atas risiko, bagaimana cara mengatasinya, dan sumber daya apa yang diperlukan. 2. Analisis sensitif, metode kuantitatif untuk mengukur berapa besar pengaruh perubahan pada variabel input terhadap hasil output. Sangat berguna untuk membuat prediksi yang akurat digital saat ini. 3. Evaluasi SWIFT, struktur what if teknik Q, digunakan untuk mengevaluasi risiko dari perubahan rencana proyek secara sistematis dengan pendekatan. Bagaimana jika dari pembahasan tadi kita bisa menyimpulkan bahwa analisis bisnis dan risiko membantu perusahaan dalam mengidentifikasi kebutuhan, memahami proses, serta merespons dinamika pasar dengan lebih tepat. Dengan pendekatan yang tepat, perusahaan bisa mengurangi dampak negatif dari risiko, memaksimalkan peluang, meningkatkan daya saing, dan menjaga keberlanjutan bisnis di tengah tantangan yang terus berubah. Terakhir, penting untuk diingat bahwa analisis bisnis dan analisis risiko tidak boleh dipisahkan. Sejak awal perencanaan, risiko harus sudah mulai dari dianalisis secara mendalam. Begitu pula sebaliknya, hasil dari analisis risiko bisa memunculkan kebutuhan untuk dilakukan analisis bisnis lebih lanjut. Dengan integrasi kedua proses ini, perusahaan akan lebih siap dalam menghadapi ketidakpastian dan lebih sigap dalam mengambil langkah strategi. Di sini kita langsung lanjut aja, kita masuk pada pembahasan pertemuan kelima, yaitu dengan judul System Development Life Cycle atau biasa yang disebut SDLC. Dalam era digital yang terus berkembang pesat, kebutuhan akan sistem informasi yang andal dan efisien menjadi semakin penting. Saat ini, organisasi dari berbagai sektor sangat bergantung pada sistem informasi, baik untuk mendukung operasional, membantu pengambilan keputusan, maupun meningkatkan pelayanan kepada pengguna. Nah, disinilah peran penting System Development Life Cycle atau yang biasa disebut SDLC. SDLC adalah
kerangka kerja yang digunakan untuk mengelola proses pengembangan sistem informasi, mulai dari tahap perencanaan awal hingga tahap pemeliharaan sistem. SDLC atau siklus hidup pengembangan sistem merupakan pendekatan sistematis dalam membangun perangkat lunak. SDLC mencangkup serangkaian tahapan yang membantu tim pengembangan dalam proses pembuatan sistem, perubahan sistem yang sudah ada, dan pemeliharaan sistem informasi. Tujuan utamanya untuk menghasilkan perangkat lunak berkualitas tinggi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau tujuan proyek yang ingin dicapai. Kenapa SDLC penting? Karena SDLC memberikan sejumlah manfaat penting dalam proses pengembangan sistem. Di antaranya, 1. Meningkatkan komunikasi tim. SDLC menjadi platform komunikasi yang jelas antara pengembang dan pemangku kepentingan. 2. Pembagian peran dan tanggung jawab. Setiap tahap memiliki tugasnya masing-masing. 3. Gambaran input dan output yang jelas. Tim tahu apa yang harus dihasilkan di setiap tahap proses. SDLC terdiri dari beberapa tahapan utama yang saling terhubung. Mari kita bahas satu persatu. 1. Perencanaan sistem. Sistem planning. Di tahap awal ini, fokus utamanya adalah melakukan studi kelayakan. Apakah sistem memang perlu dibuat? Apa manfaatnya? 2. Analisis sistem. Sistem analisis. Tahapan ini bertujuan memahami kebutuhan sistem. Proses ini dilakukan melalui studi literatur, brainstorming bersama tim pengembang, dan analisis kebutuhan pengguna. Perancangan sistem desain. Di sini tim mulai membuat desain sistem, termasuk di dalamnya pembuatan prototipe awal serta dokumen desain yang merinci setiap komponen yang dibutuhkan. 4. Implementasi sistem. Sistem implementation. Setelah desain selesai, saatnya beraksi. Tim akan membangun database, membuat aplikasi atau software, melakukan pengujian untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. 5. Pemeliharaan sistem. Sistem maintenance. Setelah sistem berjalan, tidak berhenti sampai di situ. Sistem perlu terus dipantau dan diperbarui agar tetap berfungsi dengan baik dan bisa beradaptasi dengan perubahan kebutuhan. Dalam praktiknya, SDLC memiliki beberapa model pengembangan yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan proyek. 1. Waterfall model. Model ini bersifat linear dan sistematis. Setiap tahap harus diselesaikan sebelum berkelanjutan ke tahap berikutnya. 2. Prototype model. Di sini pengembangan membuat prototipe awal sebagai versi kasar dari sistem. Prototipe ini kemudian diuji dan dievaluasi oleh pengguna sebelum dikembangkan lebih lanjut. 3. Rapid Application Development atau yang disebut RAD. Fokus pada pengembangan cepat menggunakan komponen yang bisa digunakan ulang. Cocok untuk proyek dengan waktu terbatas. 4. Agile model. Model ini sangat fleksibel dan cocok untuk proyek yang sering mengalami perubahan kebutuhan. Agile bekerja dengan siklus pendek dan iteratif. 5. Spiral model. Menggabungkan pendekatan prototyping dengan proses berulang atau yang iteratif. Model ini sangat cocok untuk proyek kompleks dengan risiko tinggi. Jadi kesimpulannya ialah System Development Life Cycle atau SDLC merupakan siklus penting dalam proses pengembangan sistem informasi dengan mengikuti tahapan-tahapan yang sistematis. SDLC membantu tim mengembangkan dalam menyelesaikan masalah dengan tepat, menghasilkan sistem yang efektif, dan tentu saja memberikan nilai tambah bagi pengguna akhir. Nah, sekarang kita lanjut bagian terakhir, yaitu pertemuan ke-6 dengan judul keamanan sistem. Di era digital saat ini, hampir seluruh aspek kehidupan manusia telah terhubung dengan sistem informasi, mulai dari sektor pemerintahan, pendidikan, bisnis, hingga kehidupan pribadi kita sehari-hari. Semuanya bergantung pada teknologi dan sistem informasi. Karena itu, keamanan sistem menjadi aspek yang sangat fundamental dalam dunia teknologi informasi. Tanpa keamanan yang memadai, informasi beresiko untuk disalahgunakan, dirusak, atau bahkan hilang. Maka dari itu, menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi menjadi prioritas utama dalam pengelolaan sistem. Lalu, bagaimana cara kita menjaga keamanan sebuah sistem? Jawabannya terletak pada prinsip-prinsip keamanan sistem. Prinsip ini mencangkup berbagai langkah dan mekanisme yang dirancang untuk melindungi sistem informasi dari akses tidak sah, gangguan, atau modifikasi yang merugikan.
Secara umum, ada 6 prinsip utama dalam keamanan sistem. 1. Kerahasiaan atau confidentiality, memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. 2. Integritas, integrity, menjaga agar data tidak diubah secara tidak sah atau tidak sengaja. 3. Ketersediaan, availability, menjamin bahwa sistem dan data selalu tersedia saat dibutuhkan. 4. Autentikasi, authentication, proses untuk memastikan identitas pengguna atau sistem. 5. Otorisasi atau authorization, memberikan hak akses hanya kepada pengguna yang berwenang. 6. Non-repudiasi, memastikan bahwa pihak yang mengirim atau menerima informasi tidak bisa menyangkal keterlibatannya. Namun, dalam praktiknya, sistem informasi tidak lepas dari berbagai ancaman. Ancaman keamanan sistem adalah segala bentuk potensi bahaya yang dapat merusak sistem, mencuri data, atau mengganggu operasional dan integritas sistem informasi. Ancaman ini bisa datang dari pihak luar organisasi, seperti peretas atau malware, atau bahkan dari orang dalam yang memiliki akses resmi namun menyalahgunakannya. Berikut beberapa jenis ancaman yang sering dijumpai dalam dunia IT. Malware, malicious software seperti virus worm dan ransomware. 2. Phishing, upaya untuk mencuri data dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. 3. Denial of service atau sering disebut DOS, serangan yang membuat layanan tidak dapat diakses. 4. Man in the middle atau MID, penyadapan komunikasi antar dua pihak. 5. SQL injection, menyisipkan kode berbahaya ke dalam sistem basis data. 6. Insider threat, ancaman dari dalam organisasi, biasanya oleh pegawai sendiri. Lalu, bagaimana keamanan sistem ini berkaitan dengan manajemen risiko? Manajemen risiko dalam IT adalah proses untuk mengidentifikasi risiko, menganalisis dampaknya, dan mengambil langkah mitigasi. Tujuannya adalah agar risiko-risiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi bisa dikendalikan, dan tentu saja keamanan sistem adalah bagian integral dari manajemen risiko itu sendiri. Tanpa sistem keamanan yang kuat, maka risiko terhadap informasi dan sistem akan sangat tinggi. Keamanan sistem memiliki peran penting dalam mendukung manajemen risiko IT, mulai dari mengidentifikasi potensi risiko, keamanan, mengembangkan kebijakan dan kontrol yang tepat, menerapkan teknologi untuk mitigasi risiko, hingga menyusun rencana respons insiden jika serangan benar-benar terjadi. Bahkan, kebijakan keamanan pun perlu disesuaikan secara berkala seiring dengan terus berkembangnya ancaman dunia maya. Jadi, menjaga keamanan sistem bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal strategi, kebijakan, dan kesadaran dari seluruh elemen organisasi. Karena dalam dunia yang serba digital, keamanan informasi adalah fondasi kepercayaan. Baik, mungkin sampai situ saja yang telah saya jelaskan pertemuan kami dari 1 sampai pertemuan ke-6. Apabila kiranya hal yang kurang dalam saya menjelaskan atau salah kata yang telah saya sampaikan, maka kiranya dengan kerendahan hati saya mohon maaf. Dengan 2 kata saya ucapkan terima kasih.